inilah putusan Jessica Kopi Cyanida yang murni diputus atas teori kemungkinan. Karena setiap alasan untuk mempidanakan dia bisa ditangkis dengan kemungkinan lain. Contoh, salah satu alasan adalah kenapa hakim yakin Jessica bersalah karena dia menaruh paper bag di meja seolah-olah untuk menutupi saat dia memasukkan cyanida ke kopinya. Tapi dari segi lain, Hotman selalu menaruh paper bag di meja karena saya paranoid. Ya, sama juga. Alasan lain adalah kenapa dia buru-buru pesan kopi padahal temannya belum datang. Sama, Hotman juga sering begitu. Janjian sama orang untuk menghemat waktu, saya pesan kopi duluan, termasuk untuk teman yang akan datang. Jadi kalau memang itu adalah hanya suatu kemungkinan, pandangan, selalu ada two side of the story. Selalu ada dua kemungkinan. Maukah kita memenjarakan orang 20 tahun atas sesuatu yang tidak pasti? Maukah kita memenjarakan orang atas sesuatu yang belum pasti? Belum pasti itu kata kuncinya. Kalau dia adalah putrimu, bagaimana? Dia mungkin bersalah, mungkin juga tidak bersalah. Hotman 911. Jessica Kopi Cyanida, bapaknya Mirna, pendapat kamu mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Demikian juga pendapat orang yang kontra dengan bapaknya Mirna, mungkin juga benar, mungkin juga tidak benar. Karena apa? Karena dua pendapat tersebut, baik pendapat bapaknya Mirna maupun pendapatnya yang kontra maupun pendapat keputusan majelis hakim, didasarkan kepada indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Karena bukti yang tidak langsung bisa multi tafsir. Sedangkan pasal 183 KUHP mengharuskan harus ada bukti, minimum 2 alat bukti yang membuktikan bahwa Jessica adalah pelakunya. Barulah kemudian keyakinan hakim. Apalagi dalam kasus ini benar-benar tidak ada otopsi. Jadi bagaimana di mata hukum bisa dibuktikan bahwa Jessica meninggal karena cyanida kalau tidak ada otopsi? Itu kan bukti yang satu-satunya yang otentik. Karena tidak ada 2 alat bukti, maka berlakulah prinsip hukum pidana di Amerika, reasonable doubt. Oleh karena itu harus bebas. Bisa saja Jessica bersalah, bisa juga tidak bersalah, tapi di mata hukum belum bisa dibuktikan. Ya. Kepada Bapak Jokowi, inilah kesempatan bagi Bapak untuk mulai memberikan atensi atas kasus ini, karena rakyatmu sudah terpecah belah. Dan satu-satunya pegangan bagi Bapak 183 KUHP, yaitu harus ada 2 alat bukti baru orang bisa dipidana. Salam Hotman 911. Halo bapaknya Mirna, Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar, karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final, tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di kopi. Semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung, analisa opini-opini dari hakim. Misalnya karena ditaruh paper bag di meja, dianggap itu menutupi gelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh cyanida. Itu kan hanya analisa, karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag, misalnya kayak Hotman. Saya orangnya paranoid, kalau saya belanja belum datang teman, saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua,
kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. That's the only way. Ya, dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nggak apa-apa mengaku bersalah tapi langsung bebas, why not? Oke? Itu normatif, bukan opini Hotman. Itu normatif, memang itulah satu-satunya prosedur hukum. Oke?